Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Ya. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Merdeka! Deka. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan siang hari ini, ya, eh, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Kalau minggu lalu mungkin kita sudah menyelesaikan terkait dengan masa praaksara, maka di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan Indonesia memasuki zaman sejarah. Nah, namun kita sebelum mulai ke materi, ya mungkin kita perlu absen dulu, ya. Absen, siapa saja yang sudah hadir di sini, apakah sudah semua hadir di dalam ruangan Zoom ini? Sudah, Pak. Sudah semua. Irwan, Gina, Ainul, Yunia, gimana? Kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas di sini, yaitu berkaitan dengan eh, masuknya atau pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Gitu ya. Jadi kalau dari mahasiswa di sini perhatikan ya dalam slide yang sudah saya tampilkan di sini ada pertama ada Candi Borobudur, kemudian ada apa namanya ada Meru yang ciri khas dari bangunan suci dari agama Hindu, kemudian ada Candi Borobudur yaitu adalah bangunan khas dari agama Buddha. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya eh, proses atau masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Gitu. Nah, namun sebelum saya mengarah lebih lanjut ke materi, ya mungkin ada beberapa hal mungkin yang perlu uh, saya sampaikan atau yang ingin dicapai dalam perkuliahan ini adalah yang pertama adalah bagaimana sebenarnya mahasiswa itu mampu menganalisis zaman sejarah Indonesia. Kemudian bagaimana yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, kurang lebih nanti kita akan membahas terkait dengan materi-materi tersebut. Oke, kita lanjutkan bahwasanya Indonesia memasuki zaman sejarah. Ya, kalau kita berbicara tentang zaman sejarah atau kita masuki zaman sejarah, maka itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya sumber sejarah. Jadi kalau kita mengacu kepada ilmu sejarah, bahwasanya nanti ya bagaimana pentingnya sebuah sumber sejarah, sehingga ada anggapan yang mengatakan bahwa no document, no history. Oleh karena itu, kita bisa melihat seberapa penting sebenarnya dari sumber sejarah itu sendiri sebenarnya. Nah, terkait dengan sumber sejarah, sebenarnya ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah uh, sumber sejarah dalam negeri, kemudian yang kedua adalah sumber sejarah luar negeri. Nah, kemudian sumber sejarah dalam negeri nanti di situ nanti ada yang prasasti, kemudian ada cerita kawin, babat, tambo, kemudian serat, ya, kemudian ada peninggalan budaya. Kemudian nanti ada sumber dari luar negeri itu biasanya itu dari berita-berita dari para pedagang atau para musafir. Seperti misalkan berita dari Cina, kemudian dari Arab, India, Portugis. Cina misalkan bagaimana perjalanan Pak Hien, kemudian bagaimana catatan perjalanan dari Itsing, kemudian ada namanya juga kronik dinasti, jadi catatan-catatan pada dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Cina, yaitu juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Dan itu biasanya kenapa ada catatan atau kronik dinasti nanti biasanya ya kebiasaan dari raja-raja Jawa itu biasanya akan selalu mengirimkan utusan ke luar negeri, yaitu salah satunya adalah Cina, kemudian adalah India. Nah, kembali lagi kita ke
sumber sejarah dalam negeri, gitu kan, bahwasanya kita berbicara prasasti. Nah, prasasti dalam hal ini dia dikatakan sebagai sumber primer. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, kenapa prasasti ini dapat dikatakan sebagai sumber primer? Ayo, ada yang bisa menjawab kenapa prasasti itu dikatakan sebagai sumber primer? Tuan Effendi? Ada, Pak. Iya, kira-kira bisa menjawab kenapa prasasti itu dikatakan sebagai sumber primer? Menurut saya, Pak, kalau kenapa disebut sumber primer, karena di sana terdapat beberapa hal yang terutama ketika di sebuah raja ataupun suatu peninggalan dari sebuah peninggalan corak kehidupan itu pasti ada. Makanya disebut sebagai sumber primer, Pak. Sumber primer. Oke, yang lain. Terima kasih Irwan. Luar biasa. Berikan aplaus dulu buat Irwan ya. Kalau kita mengacu kepada sumber sejarah, sumber primer, sebenarnya para ahli itu sendiri ya, para ahli sejarah itu sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok sebenarnya. Ya, terbagi menjadi dua kelompok terkait dengan perbedaan terkait dengan sumber primer, terutama prasasti ya. Kalau kita mengacu sama Eropa sentris, maka ya prasasti itu menjadi kewajiban, bahwasanya tanpa prasasti maka dia tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bukti sejarah. Oleh karena itu, kenapa nanti kalau tidak ada bukti sastra prasasti gitu kan, cerita sejarah itu diragukan kebenarannya. Itu kalau kita mengacu sama Eropa sentris. Kemudian kalau pandangan Indonesia sendiri yang mengatakan bahwa ya prasasti bukan satu-satunya sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena nanti di situ di dalamnya ada peninggalan budaya, ada babat gitu kan, ada cerita, ada kekawin dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Tapi secara teoritis mungkin kita tidak dapat menempatkan itu sebagai sumber sejarah primer. Dia hanya bisa dijadikan sebagai sumber sejarah sekunder gitu. Walaupun dia sebagai sumber sejarah sekunder khusus untuk sejarah Indonesia, maka dia tidak tidak bisa kita pungkiri terkait dengan kebenarannya gitu. Kita tidak bisa memungkiri dengan kebenarannya. Kenapa? Karena begitu kita cross check antara babat kemudian atau serat kakawin gitu kan, atau nanti karya sastra lainnya gitu kan, itu ternyata hampir memiliki kesamaan dengan apa yang tercantum dalam prasasti gitu. Nah, prasasti dikatakan sebagai sumber sejarah primer, yaitu kenapa? Karena ya prasasti itu ya dekat dengan kekuasaan. Artinya apa? Artinya prasasti itu dikeluarkan pada masa raja yang memerintah atau pada masa raja yang mengeluarkan prasasti itu. Sehingga apa? Sehingga dia akan dekat sekali dengan peristiwa. Dia menjadi saksi dari sebuah peristiwa. Dia akan menjadi catatan-catatan sebuah peristiwa di situ. Sehingga apa? Sehingga kebenarannya tidak perlu diragukan lagi gitu. Kenapa? Karena ada pada masanya. Karena dia menjadi bukti daripada sebuah peristiwa itu sendiri. Nah, sedangkan kekawin, cerita Tanbu dan lain sebagainya itu tidak bisa kita jadikan sebagai sumber primer karena apa? Karena kebanyakan dari cerita kekawin, babat, Tanbu dan Serat itu sifatnya, apalagi karya sastra ya, itu sifatnya adalah puja sastra. Puja sastra itu artinya sebuah karya persembahan gitu. Karya persembahan gitu. Kenapa karya persembahan? Sehingga yang dipersembahkan itu pasti yang baik-baik saja. Tidak mungkin akan sebuah karya yang dipersembahkan itu akan membuat yang negatif dari sebuah penguasa atau seorang raja di situ. Sehingga apa? Puja sastra itu memang diperuntukkan untuk apa ya? Untuk yang namanya dipersembahkan kepada raja pada saat itu. Sehingga nanti yang baik-baik saja akan dibuat nanti di situ. Nah, kemudian peninggalan budaya. Nah, peninggalan budaya ini mungkin juga bisa jadikan sebagai sumber primer, tapi tidak dikaji oleh ilmu sejarah, apalagi pendidikan sejarah. Kenapa? Gitu kan? Ya, karena kita membutuhkan ilmu bantu lain. Apa ilmu bantu lain itu? Yaitu adalah dari arkeologi misalnya. Memang dia melakukan ekskavasi terkait dengan peninggalan-peninggalan budaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengacu ke sumber sejarah yang kedua, yaitu adalah sumber sejarah luar negeri. Yaitu ada berita dari Cina, Arab, India, dan Portugis. Dari Cina misalkan kita bisa melihat dari kisah perjalanan atau catatan perjalanan dari Pahien misalkan, kemudian dari kisah perjalanan dari Itsing, kemudian ada kronik dinasti Tang, kemudian kronik dinasti Yuan dan lain sebagainya, ya itu bisa kita jadikan sebagai sumber sejarah.
Posisinya di mana mereka? Apakah sebagai sumber sejarah primer atau sekunder? Ya, kemungkinan kalau kita melihat Cina karena itu kronik dinasti, karena itu catatan dari dinasti gitu kan, makanya dia bisa kita jadikan sebagai sumber primer dia. Kenapa? Karena dia memang dicatat itulah pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah faktor pendukung masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, jadi faktor pendukung masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dalam hal ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebenarnya. Gitu. Beberapa faktor itu antara lain ya ada faktor geografis, kemudian ada faktor ekonomi, ya, kemudian ada faktor politik luar negeri, kemudian ada faktor sosial budaya. Kita lihat dari faktor geografis dulu ya. Faktor geografis ya. Jadi sebenarnya kenapa dikatakan geografis ini letak Indonesia itu sangat strategis. Strategisnya di mana sebenarnya? Kenapa? Karena posisi Kepulauan Nusantara ini ya, Kepulauan Nusantara ini ada di tengah-tengah jalur hubungan ya, hubungan dagang antara India dengan Cina. Gitu. Nah, terlebih lagi didukung dengan adanya kemajuan dalam bidang navigasi, kemudian kemajuan dalam bidang perkapalan, gitu, kemudian adanya ilmu perbintangan dan lain sebagainya, itu menjadikan Indonesia itu memiliki peran yang strategis. Nusantara itu strategis. Gitu. Kenapa? Karena dia dilalui oleh angin muson di situ. Ya, dilalui oleh angin muson, kemudian mau tidak mau kan angin muson itu dia bergerak setiap 6 bulan sekali ya. Oleh karena itu ada masa jeda di situ, masa tunggunya itu adalah di Kepulauan Nusantara. Jadi sebelum nanti angin muson itu bergerak ya ke misalkan dari Cina ya, 6 bulan pertama itu dia bergerak dari misalkan dari Cina misalkan. Nah maka selama 6 bulan itu maka harus berhenti di Indonesia dulu, di Nusantara dulu. Nah, kemudian baru nanti dilanjutkan kemana? Dilanjutkan ke India, menunggu angin muson yang berikutnya. Begitu juga ketika mereka balik dari India mau pulang ke Cina juga hal yang sama terjadi juga. Gitu. Sehingga apa? Sehingga posisinya Indonesia itu sangat strategis, sangat diuntungkan dia secara geografis. Gitu. Kemudian kita lihat dari faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini bahwasanya kita tidak hanya melihat hubungan dagang ya antara Cina dengan India saja, atau barang apa saja yang diperdagangkan oleh India atau oleh Cina gitu. Tetapi kan kita juga melihat peran Indonesia di sini apa sebenarnya? Apakah dia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan atau bagaimana? Nah, dalam hal ini secara ekonomi Indonesia diuntungkan. Kenapa? Karena Indonesia itu dia sebagai salah satu daerah yang menghasilkan komoditas perdagangan yang laku pada masa itu. Antaranya itu ada beras, ada emas, ada kapur barus, gitu kan. Kemudian ada kulit binatang, ada mutiara dan lain sebagainya. Nah, itu dihasilkan oleh daerah-daerah yang ada di Kepulauan Nusantara. Maka kita ada melihat ada Jambu Dipa, Jawa Dwipa, ada Swarna Dwipa, ya itu adalah beberapa catatan-catatan ya di dinasti yang ada di Cina terkait dengan daerah-daerah yang ada di Jawa. Itu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, kan? Nah, itu adalah daerah-daerah yang memang menghasilkan apa? Menghasilkan berbagai komoditi perdagangan yang laku di pasaran pada saat itu gitu. Sehingga apa? Sehingga para pedagang dari India maupun dari Cina itu selalu menjadikan Indonesia itu sebagai tempat, tidak hanya sebagai tempat persinggahan tapi juga sebagai tempat yang menghasilkan barang dagangan. Jadi kemudian politik luar negeri. Nah, politik luar negeri ini gitu kan, itu kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sebenarnya hubungan antara India dengan Cina. Hubungan antara India dengan Cina itu tidak hanya dalam bidang ekonomi saja gitu, tapi juga dalam politik luar negeri gitu. Kenapa? Ya karena mungkin kita lihat bagaimana peradaban yang di India dengan peradaban di Cina itu sama-sama besar, sama-sama maju gitu. Sehingga mereka menjalin hubungan secara politik luar negeri gitu. Dan kemudian apakah Indonesia dalam hal ini dia juga berperan dalam hubungan politik luar negeri? Ya ada perannya gitu. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya dari isi dari Prasasti Nalanda gitu. Bagaimana pada saat itu penguasa Sriwijaya, Raja Bola Putra Dewa gitu kan, meminta kepada Raja Chola Mandala gitu kan, meminta sebidang tanah untuk dijadikan sebagai asrama bagi orang-orang Sriwijaya yang ingin
mempelajari agama Buddha di India misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari apa? Dari hubungan politik luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencoba melihat dari sosial budaya. Nah, sosial budaya dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya ya hubungan antara India dan Cina, sekali lagi dia tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi juga, tetapi juga dilihat dari sosial budayanya. Oleh karena itu, kenapa nanti ada cerita-cerita ya, misalkan kalau di masyarakat Cina itu ada ceritanya itu misalkan adalah perjalanan ke barat mencari kitab suci gitu, misalkan seperti ceritanya film Kerasakti ya, kalau saya boleh mengilustrasikan dari sebuah film gitu kan, ya itu adalah salah satu bentuk perjalanan dari timur ke barat itu ya, timur itu adalah Cina, ke barat itu kemana? Ke India. Kenapa? Karena di India inilah pusat dari agama Buddha gitu. Sehingga apa? Sehingga eh, orang-orang Cina yang ingin belajar agama Buddha, maka dia harus belajarnya ke India. Sampai di sana ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Nah, ini ya. Ya, gitu. Jadi bagaimana Indonesia itu dilalui oleh angin muson. Tadi sudah saya jelaskan lebih secara detail terkait dengan angin muson di situ nanti seperti apa. Jadi biasanya nanti dalam bulan Juli, bukan Juli ya, April, Oktober, kemudian dari Oktober sampai dengan Juni ya kalau nggak salah, itu biasanya pergantian musim dari angin muson gitu kan. Memang angin muson ini sangat penting pada perjalanan laut. Kenapa? Karena ini karena belum ditemukan mesin ya, jadi masih menggunakan tenaga alam yaitu angin, maka ya angin itu sangat dibutuhkan dalam navigasi perkapalan. Gitu. Nah, yang selanjutnya sekarang adalah kita mencoba masuk terkait dengan teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, jadi ada beberapa teori di situ, ada teori Brahmana, kemudian ada teori Ksatria, kemudian ada teori Waisya, kemudian teori Sudra. Saya tambahkan lagi satu, itu ada teori campuran, kemudian ada teori arus balik. Nah, agar lebih menarik gitu kan, saya ingin ya kalian ini mendiskusikan mungkin sekitar 5 menit terkait dengan atau ada yang membantu saya untuk menjelaskan dari masing-masing teori ini, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori campuran serta teori arus balik. Irwan? Mungkin? Baik Pak, mungkin saya sedikit menjelaskan sepengetahuan saya yang dikemukakan oleh Jesse Van Leur, bacaan lupa saya. Maksudnya teori Brahmana ini terdiri dari golongan Brahmana, yaitu di mana kita bicara tentang kelemahannya dulu. Kalau teori Brahmana ini kebanyakan banyak ditentang oleh beberapa golongan karena mungkin kalau dilihat dari Brahmananya sendiri, sepengetahuan Irwan itu untuk mendekatkan dan juga bergabung atau memasukkan, ibaratnya kita memasukkan untuk ke agama Hindu ataupun Buddha itu agak susah, dan juga mungkin karena ada beberapa hal, jadi mungkin di situ kekurangannya yang di teori Brahmana. Ya, jadi sedikit menambahkan bahwa teori Brahmana ini mendukung masuknya pengaruh Hindu-Buddha karena hanya kaum ini yang memiliki wewenang menghindukan, serta hanya kaum Brahmana yang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke teori Ksatria. Nanti saya berikan penguatannya di bagian akhir aja. Kita lanjut ke teori Ksatria. Ayo, teori Ksatria. Ada yang bisa membantu saya? Baik Pak, mungkin sedikit. Ya, silakan. Salva. Teori Ksatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta ksatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit. Teori ksatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian Braque serta didukung oleh Mukherjee dan J.L. Muns. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke teori Waisya. Ada yang membantu saya? Teori Waisya?
tentang teori Waisya. Teori Waisya disampaikan oleh Engström yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang Waisya. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Nah, Krom juga mengisyaratkan ada kemungkinan terjadinya perkawinan yang menjadi salah satu saluran untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bila ada peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia. Hal ini tidak mungkin terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori kesatria. Kelebihan dari teori ini yaitu yang memungkinkan adalah karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Teori Sudra dulu. Selanjutnya, Sudra. Siapa yang bisa untuk sedikit menjelaskan terkait dengan teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha, yaitu adalah teori Sudra. Saya, Pak. Iya, Raisa. Silakan, Raisa. Teori Sudra itu dikemukakan oleh Van der Waver. Kelebihan teori Sudra itu mungkin para Buddha dianggap lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga perbincangan tentang kebudayaan karena kemungkinan komunikasi mungkin dilakukan. Oke, baik. Kita coba ke teori campuran. Nah, ini kan ada sebuah teori campuran. Bagaimana sebenarnya ketika kita mencoba melihat, gitu kan? Teori campuran itu adalah ya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra itu berperan penting terkait dengan apa? Terkait dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Silakan, ada yang bisa di sini. Jika tidak ada yang bisa, kita bisa lanjut ke teori arus balik. Gimana teori campuran? Ada yang mau menjelaskan? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Ini teori campuran ini menjelaskan bahwasanya seluruh teori ini sangat berketerkaitan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Contoh kayak teori Brahma, dia tidak pure cuma Brahma saja yang menjadi teori masuknya Hindu ke negara Indonesia. Luar biasa Gina ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke teori arus balik. Wah, ini teori yang sifatnya nasionalis banget ini. Kalau kita berbicara teori arus balik ya. Jadi teori arus balik ini bagaimana mengatakan bahwa ya kita kena pengaruh Hindu-Buddha itu bukan karena orang luar gitu, tapi karena apa? Karena orang Indonesia sendiri gitu kan. Itu teori arus balik. Mungkin Anda yang bisa lebih memperjelaskan lagi terkait dengan teori arus balik. Saya. Oh iya, Jadi silakan Nur. teori arus balik ini menjelaskan penyebaran agama Hindu-Buddha itu tidak hanya karena penyebaran agama dari India saja, tetapi juga karena peran aktif masyarakat Indonesia dalam menimba ilmu agama di India dan kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran tersebut. Ya Pak, sedikit menambahkan. Iya, silakan. Bukti dari teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda di India. Bukti tersebut adalah menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara dan Nalanda sebagai tempat bagi para pembina ilmu dari Sriwijaya. Terima kasih. Luar biasa. Bukti yang berikutnya apa? Saya Pak, salah satu bukti adanya pelayaran antara Indonesia dan Cina yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Juga salah satu buktinya tercatat dalam catatan perjalanan 2 orang pendeta Buddha, yakni Fasin dan Gunawarman. Sekian Pak. Oke, satu lagi ya. Apa yang disampaikan tadi benar ya, kalau kita mencoba melihat dari teori sebalik, iya betul gitu kan. Jadi bahwa Indonesia itu berperan penting di dalamnya gitu. Tidak hanya kita terkena pengaruh, kalau dia mengatakan bahwa ya teori Brahmana kita kena pengaruh karena Brahmana, karena Ksatria, karena Waisya, karena Sudra dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya orang Indonesia dalam hal ini dia juga berperan penting. Nah, salah satu buktinya apa? Prasasti Nalanda tadi misalkan. Gitu. Oke.
Nah, kira-kira kalau dari menurut kalian, kita sudah membahas tadi ada beberapa teori yang kita bahas, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, campuran, arus balik. Nah, menurut kalian, gitu kan, kira-kira teori yang paling pas itu yang mana sebenarnya? Teori Brahmana kah? Teori Waisya kah? Gitu? Atau teori Sudra kah? Kira-kira yang mana? Atau nanti kalian punya pandangan arus balik, atau nanti punya pandangan yang lain lagi, bercampuran misalkan ya. Silakan jadi. Karena kita berbicara teoritis gitu kan, kita berbicara hipotesa, maka tidak ada jawaban yang salah. Gitu. Benar tidaknya sebuah jawaban itu sudah tergantung dari sudut pandang mana kita memberikan analisanya, dari sudut pandang mana kita menganalisis gitu ya. Silakan jadi kita mencoba menganalisis kira-kira dari beberapa teori itu yang paling pas itu yang mana. Menurut saya teori arus balik, karena masyarakat di Indonesia itu yang berperan utama dalam penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Bisa juga teori Brahmana. Kenapa? Karena teori ini merupakan golongan yang paling tahu dan paham dengan ajaran agama Hindu seperti itu, Pak. Mungkin. Saya kira itu dulu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Gitu. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang berikutnya, yaitu membahas terkait dengan yang masih terkait dengan pengaruh Hindu-Buddha sebenarnya di Indonesia, gitu kan? Mungkin kita akan membahas terkait dengan pengaruh politiknya, ya kita akan mencoba membahas terkait dengan apa? Terkait dengan perkembangan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sudah muncul di layar mungkin? Kalian bisa scan barcode-nya. Oke ya. Oke, satu orang tergabung. 2 orang. Dalam permainan ini kalian harus menjawab cepat dan tepat. Jadi nanti kita akan lihat 3 teratas siapa yang paling besar nilainya. Kita lihat siapakah yang tertinggi. Sophie. Di kedua ada Saskia. Nomor 1 siapakah? Andrian. Wah, selamat buat Andrian. Kemudian Saskia dan Sophie. Karena sudah masuk dalam 3 besar terkait dengan evaluasi kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya karena sudah hadir pada Zoom kali ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan dulu? Nanti jangan lupa untuk mengisi absensi pada link Classroom yang sudah saya bagikan nanti ya. Silakan kalian isi ya. Gana, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Gimana, ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Yang lain gimana? Amelia, Putri, Syifa, Andrian? Andrian yang tertinggi hari ini? Evaluasinya gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka! Merdeka! Merdeka.